sekolah minggu. Tetapi nyatanya apakah orang hamba Tuhan, sudah pendeta, sudah bergelar tinggi, apakah dia mengenal dengan benar tentang siapa itu Yesus? Ternyata kan tidak. Banyak yang tidak mengenal dengan benar siapa itu Yesus. Makanya di sini Rasul Paulus ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami perubahan. Tuhan Yesus yang mengajarkan dia secara langsung. Roh Kudus yang mengajarkan Rasul Paulus secara langsung. Jadi dia tidak mendapatkan pengajaran dari rasul-rasul, tetapi Tuhan Yesus yang mengajarkan dia secara langsung. Jadi sehingga Rasul Paulus benar-benar apa yang diajarkan, apa yang ditulis itu semua bersumber dari pengajaran Yesus, karena Yesus yang mengajarkan dia secara langsung. Makanya di sini yaitu, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang keluarga rugi karena Kristus. Rasul Paulus ini ada orang yang pembunuh bayaran istilahnya. Dia menganiaya orang Kristen, orang percaya yang mengikuti jalan Yesus. Dia dibayar mahal. Setiap mendapatkan surat tutup dia bayarannya mahal, sehingga dia merasa itu suatu keuntungan. Ketika dia dibayar, dia tinggalannya tugas dapat. Jadi dia punya kuasa untuk menganiaya orang-orang yang berjalan dalam jalan Tuhan. Dia dibayar mahal, tetapi dia mengatakan itu ternyata dia anggap rugi karena Kristus. Karena Kristus dianggap itu rugi. Banyak orang itu melakukan hal-hal yang bodoh, tetapi dia rasa menguntungkan. Sama seperti Rasul Paulus, dia rasa menguntungkan pada itu hal yang bodoh. Sehingga pada saat dia mengenal Kristus, dia menganggap itu rugi, karena dia akhirnya ketika mengenal Kristus, dia anggap itu hal-hal yang merugikan dia. Di ayat 8, malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Karena dia mengenal Yesus, maka dia anggap keuntungan-keuntungan, bayaran-bayaran yang diberikan pada dia, kekuasaan yang diberikan pada dia itu dia anggap itu suatu kerugian bagi dia. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, pengakuan Rasul Paulus, Kristus Yesus Tuhan, karena memang Yesus adalah Tuhan, lebih mulia daripada semuanya. Jadi pengenalan akan Kristus dikatakan oleh Rasul Paulus lebih mulia daripada semuanya, dari semua harta kekayaan apapun yang kita miliki. Pengenalan akan Kristus lebih mulia. Dan ini Rasul Paulus menyatakan ini karena perkataan-perkataan yang diajarkan Yesus, agar Rasul Paulus mengajarkan kepada semua orang untuk mengenal dia dengan benar, mengenal Yesus dengan benar. Karena pada masa itu banyak orang yang tidak mengenal Yesus. Kan pada waktu Yesus bangkit kan diputarbalikan oleh imam-imam kepala ahli Taurat bahwa dia itu bukan bangkit tetapi dibuli mayatnya oleh murid-muridnya. Dan itu tersebar sampai sekarang. Banyak orang Israel, orang Yahudi tidak percaya akan kebangkitan Yesus Kristus, karena waktu saat itu Yesus bangkit itu disebarkan bahwa dia mayatnya dicuri. Jadi sampai sekarang ini mereka tahu Yesus tidak bangkit. Makanya mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu Mesias. Sampai sekarang mereka sedang menantikan Mesias itu. Di tembok ratapan mereka antri sampai kepala di tembok. Karena apa? Karena mereka tidak mengenal Yesus yang sebagai Mesias. Sudah mau datang kedua kali dan masih menanti. Nah itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan ini. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Nah ini yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus. Saat dia mendapatkan Kristus, maka segala pikiran, perkataan, perbuatannya diubahkan. Yang tadinya disuruh untuk membunuh orang-orang percaya, menganiaya orang percaya, tapi Tuhan ubahkan sehingga dia mengasihi orang percaya dan justru dia siap untuk memberitakan ini. Dia siap bayar harga. Dan akhirnya karena dia sudah dibayar, karena sudah lain cara kerjanya, dia sudah tidak lagi menganiaya orang
Dia dikejar-kejar oleh imam-imam kepala ahli Taurat, mau dibunuh. Nah, waktu itu agama-agama Yahudi itu bekerja sama dengan pasukan-pasukan dari kerajaan pada waktu itu, sehingga ada wewenang ini karena waktu itu ada kerjasama dengan pemerintah. Akhirnya dikejar-kejar Rasul Paulus, dia harus lari kemana, dia menginjil kemana, dia menyebarkan Injil di mana-mana pada waktu itu. Rasul Paulus ini, sehingga dia paling banyak menulis. Di dalam isi Perjanjian Baru ada buku itu, dia menulis 14 kitab, termasuk kitab Ibrani. Dia yang tulis 14 kitab, paling banyak dia tulis. Nah, karena apa? Karena dia memperkenalkan siapa Yesus itu. Nah, itu sebabnya di ayat 13 mengatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Perhatikan kata terakhir, dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi siapa Allah itu? Allah itu di dalam Kristus. Nah, kata Allah ini dalam bahasa Ibrani Jamak itu Elohim. Tapi itu yang disebut Elohim, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ada Elohim dewa-dewa. Itu karena dia jamak dewa-dewi atau apa, buatan tangan manusia, patung-patung buatan tangan manusia yang dianggap sebagai Tuhan. Nah, itu Elohim juga disebut. Tapi Allah ini Elohim, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, itu dikatakan di dalam Kristus Yesus. Ketiga itu ada di dalam Kristus Yesus. Elohim itu ada di dalam Kristus, wujudnya Kristus. Nah, jadi intinya pengajaran Tritunggal itu seperti itu yang benar. Pengajaran yang benar tentang Tritunggal Yesus itu adalah wujud daripada Allah itu, wujud daripada Bapa, wujud daripada Roh Kudus, wujud daripada Anak Allah itu sendiri, wujud daripada firman Tuhan. Jadi satu saja Allah kita, Tuhan kita, itu yang disebut Tritunggal atau Trinitas Allah. Jadi kalau ada pengajaran-pengajaran baru yang mulai masuk di akhir zaman ini, menjelaskan tentang Tritunggal yang di luar firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu adalah menyesatkan. Tujuannya itu untuk menggeser nama Yesus, pribadi Yesus yang juru selamat itu. Jadi jangan sampai kita terima, karena banyak yang menerima, karena para profesor, doktor, teologi banyak yang sudah mengajarkan hal ini, mengajarkan tentang Yesus bukan juru selamat, mengajarkan Yesus bukan Bapa yang bukan Bapa itu, mengajarkan Yesus bukan gembala yang baik dan lain sebagainya. Banyak itu orang-orang guru-guru yang dikenal oleh orang-orang Kristen, guru-guru besar, mengajarkan hal yang tidak sesuai dengan standar firman Tuhan. Nah, itu sebabnya penting sekali kita mengetahui dengan siapa Yesus ini, siapa Tuhan yang kita sembah, sehingga kita akan fokus pada Kristus sepanjang hidup kita. Amin. Nah, kita lihat ada penilaian daripada Tuhan Yesus kepada 7 sidang jemaat di kitab Wahyu itu, kita bagi 3. Tetapi saudara pasti tahu siapa yang mendapatkan, jemaat mana yang mendapatkan penilaian yang terbaik daripada Tuhan. Philadelphia. Amin. Nah, itu tertera dalam Wahyu 3:8. Ini yang Tuhan bilang kepada, Yesus bilang kepada jemaat di Philadelphia. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku. Itu pertama, jemaat Philadelphia mendapatkan penilaian yang baik oleh Tuhan. Mereka adalah jemaat yang mendapatkan mahkota kehidupan. Karena apa mereka mendapatkan mahkota kehidupan? Engkau menuruti firman-Ku, itu pertama. Kemudian jemaat di Philadelphia, selain menuruti firman Tuhan, engkau tidak menyangkal namaku, yaitu nama Yesus. Ini kan Yesus yang bilang, mereka tidak menyangkal nama Yesus dan mereka menuruti firman Tuhan. Mereka mendapatkan apa? Kalau kita baca ayat selanjutnya,
itu mendapatkan mahkota kehidupan. Sehingga ditulis, jangan sampai ada yang merebut mahkota. Artinya jangan sampai ada orang yang mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, sehingga mahkota itu akhirnya direbut oleh iblis, oleh pengajaran yang menyesatkan. Jadi sebabnya ketika kita mengenal Yesus dengan benar, ternyata kita mendapatkan mahkota, asalkan turut juga perintah firman-Nya dan lakukan perintah firman-Nya, dan kita jangan sangkal nama Yesus. Karena pengajaran akhir zaman ini adalah pengajaran yang mengajarkan kita seolah-olah tidak secara langsung, mereka seolah-olah mau mengajak kita untuk menyangkal nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu pengajaran-pengajaran. Makanya kan di ayat tadi, di pasal tadi itu ada pernyataan-pernyataan di bagian atas ini, di bagian pertama. Karena ini kan perikopnya kebenaran yang sejati di Filipi 3 ayat 1. Akhirnya saudara-saudaraku bersukacita dalam Tuhan, menuliskan hal ini lagi kepadamu karena sudah ulang-ulang Rasul Paulus mengajarkan tentang pengenalan akan Kristus, makanya ditulis, menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Ayat 2, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Artinya yang selalu seolah-olah ingin menguasai firman Tuhan, ingin mengubah atau ingin mempelesetkan firman Tuhan. Ini hati-hati. Jadi saya sentil waktu khotbah di ulang tahun pertama itu, mereka pelesetkan itu di Kejadian 3 itu ayat berapa itu? Kejadian 3 ayat berapa itu? Aku adalah aku. Keluaran 3 ayat 14. Keluaran 3 ayat 14. 3 ayat 14. Ketika Musa menanyakan nama Tuhan, Tuhan cuma menjawab, aku adalah aku. Nah, itu aku adalah aku. Mereka sudah melesetkan, aku adalah Yahweh. Padahal Tuhan tidak menyatakan nama. Tuhan bilang aku adalah aku, itu tidak bisa ditafsir. Kalau ditafsir, penafsiran yang benar, aku adalah kekal, aku kekal, alfa omega, kekal awal, kekal akhir. Itu kalau menafsir, itu yang penafsiran yang benar. Dia kekal adalah kekal, karena dia adalah alfa dan omega, awal kekal, akhir kekal. Makanya dia bilang aku adalah aku. Nah, di Keluaran 6 ayat 2 dan 3. Ayat 2 dan 3. Coba tolong baca. Keluaran 6 ayat 2 dan 3. Bagus baca. Keluaran 6 ayat. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Sebagai Allah yang Maha Kuasa. Perhatikan perkataan-perkataan ini. Terus, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Kenapa sudah ada nama di pasal 3 tadi? Keluaran pasal 3 tadi, kenapa sudah disebut nama? Karena mereka ingin melesetkan firman Tuhan, menyunat akan firman Tuhan. Belum menyatakan nama, tetapi mereka sudah sebutkan nama. Nah, pengajaran itu pengajaran inti dari ajaran-ajaran sesat yang ingin menggeser nama Yesus. Padahal kan di pasal 6 ayat 2 dan 3 ternyata Tuhan belum menyatakan namanya. Iya. Haleluya. Kapan dia menyatakan namanya? Kita ketemu di ayat di Wahyu 1 ayat 8. Baca Wahyu 1 ayat 8. Baru kita tahu dia ternyata nanti menyatakan namanya di perjanjian baru. Justru lebih jelas di Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan, aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah Alfa dan Omega, aku adalah aku itu. Kemudian Firman Tuhan Allah, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. dan yang Maha Kuasa. Dan di Yesus itu Allah yang Maha Kuasa. Makanya disentil tadi di apa? Keluaran 6 ayat 6 ayat 2 dan 3. 3. Dia Allah Maha Kuasa, tetapi belum menyatakan namanya. Nanti di perjanjian baru muncul nama, yaitu Yesus, tidak ada nama yang lain. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu semua itu berbicara tentang Yesus. Jadi itu jelas sekali ketika Yesus berdebat dengan orang Yahudi
orang Yahudi yang berpegang pada kitab Musa. Maka Yesus bilang di Yohanes 4 ayat 5 Yohanes 5 ayat 46. ya, Yohanes 5 ayat 46. Yohanes 5 ayat 46. Apa dia bilang? Yohanes 5 ayat 46, baca saja supaya lebih jelas. Demikian firman Tuhan, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Kamu juga akan percaya kepadaku, Sebab terus dia telah menulis tentang aku. karena Musa telah menulis tentang aku. Jadi yang dimaksud oleh Musa itu dia menulis tentang Yesus. Itu Yesus berdebat dengan orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi tidak mau menerima pengajarannya, sehingga karena mereka berpegang pada ajaran Musa, maka Yesus harus mengungkapkan bahwa Musa itu menulis tentang aku. Maka harusnya mereka percaya kepada dia. Amin. Nah, itu sebabnya kalau ada pengajaran-pengajaran yang baru sekarang coba-coba menggeser nama Yesus. Soalnya ada juga mahasiswa yang tamatan dari Saudara, tapi tetap dia abal, dia tetap mengajarkan pengajaran-pengajaran yang palsu. Padahal tamatan dari sini saya sudah tunggu, saya sudah upayakan supaya dia mengerti, tetapi mungkin sudah orang lain yang masuk. Itu sebabnya penting supaya kalau benar-benar juga ada yang hafal, pasti saya tidak menganggap dia orang tamatan dari Saudara. Karena itu pengajaran yang menyesatkan. Padahal kunci keselamatan itu pengenalan akan Kristus. Itu sebabnya Tuhan mengatakan di Hosea 4 ayat 6. Coba Hosea 4 ayat 6. Itu yang dia bilang kepada bangsa Israel. Hosea 4 ayat 6. Firman Tuhan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Amin. Dan karena engkau merupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan merupakan anak-anakmu. Oke, berdampak ke anak-anak justru kalau orang menolak pengajaran yang benar. Umat disebut umat. Berarti kalau umat kan berarti bangsa Israel kan umat Allah, pilihan bahkan umat pilihan. Tetapi Tuhan bilang apa? Umatku binasa. Kenapa binasa? Karena tidak mengenal Allah. Sampai sekarang mereka tidak mengenal. Dan ini jangan sampai kita juga ikut-ikutan tidak mengenal Allah, karena pengajaran itu seolah-olah pengajaran yang dari bangsa ini, dari bangsa Yahudi. Mereka berpatokan bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Artinya firman Tuhan berkata keselamatan datang dari bangsa Yahudi itu menunjuk pada Yesus sebagai orang Yahudi. Pada waktu dia datang ke dunia, dia menjadi raja orang Yahudi. Keselamatan maksudnya Yesus. Keselamatan datang dari bangsa itu maksudnya Yesus yang menyelamatkan. Yes. Bukan ajarannya, ajaran orang Yahudi. Orang Yahudi ajarannya tidak percaya pada Yesus. Nah itu sebabnya kita jangan ikut-ikutan ketika dengar orang Yahudi ajarkan, padahal dia ajar salah, kita terima karena pikir dia orang Yahudi. Ada juga bukan Yahudi tetapi seorang Yahudi. Bahasa Ibrani, jago bahasa Ibrani, tapi ternyata pengajaran menyesatkan. Nah, ini penting sekali kita harus ketahui sehingga kita boleh mengajarkan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Amin. Amin. Perintahkan itu yang Tuhan ajarkan. Karena ke depan dosen-dosen yang mengajarkan lain harus sesuai dengan firman Tuhan. Karena sekolah teologi itu kan dari Theos dan Logos. Jadi ilmu tentang Tuhan. Theos Tuhan, Logos ilmu tentang Tuhan. Kita tidak mengerti Tuhan, kita tidak mengenal Tuhan dengan benar. Jadi ini harus diulang-ulang seperti Paulus. Dia tidak mengatakan tapi menuliskan lagi. Artinya ulang-ulang supaya orang mengerti. Orang kan berpegang pada Kristus seperti dia. Dia menganggap semua yang pernah dimiliki itu sampah untuk pengenalan, untuk supaya dia bisa mendapatkan Kristus. Begitu juga kita. Karena kunci keselamatan ternyata kita tidak pernah menyangkal nama Yesus dan kita menuruti firman Tuhan seperti yang dikatakan kepada jemaat yang ada di Philadelphia. Nah, puji Tuhan, mungkin kalau ada kontroversi dengan ayat yang lain dengan pengajaran ini mungkin boleh bertanya. Saya kasih kesempatan, saya kamu bertanya. Misalnya saya kasih sampel pertanyaan. Misalnya di firman Tuhan ada mengatakan waktu Yesus masih di bumi, Yesus bilang kepada murid-muridnya, di rumah Bapakku banyaklah tempat. Jadi kan seolah-olah Yesus ada di bumi, dia bilang di rumah Bapakku banyaklah tempat.
Seolah dia berkata bahwa di surga ada Bapa yang terpisah dengan dirinya. Karena dia bilang di rumah Bapa banyak tempat. Itu sebabnya kan murid-murid berpikir berarti ada Bapa di atas. Filipus sempat bertanya kan, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Karena mereka tidak mengerti perkataan Yesus. Padahal yang dimaksud perkataan Yesus itu bukan tentang dirinya yang akan menyediakan tempat. Iya. Dan coba baca itu tentang rumah Bapa. Coba baca. Ya, rumah Bapa itu yang Yesus katakan itu. Jadi kita bisa lihat konteksnya nanti supaya kita tahu yang dimaksud Bapa itu dia sendiri. Coba. Ini sampel saja supaya bisa terjawab kontroversi yang ada dalam Alkitab. Rumah Bapakku dan tempat. Terus sampai sudah datang dibacakan. Ya. 14 ayat 1. Ya. Janganlah kita hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat juga. Amin. Terus Tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Terus Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. amin. Dia bilang di rumah Bapakku banyak tempat, tetapi dia mengatakan apa? Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Berarti yang dimaksud Bapa itu dia sendiri. Kan ternyata dia sendiri yang menyediakan tempat itu. Iya. Nah, dalam arti yang dia katakan di rumah Bapakku, dia punya kehendak, dia punya rencana nanti kalau dia kembali ke surga, dia akan menyediakan banyak tempat. Dan dia punya rencana. Makanya itu Bapak itu kehendaknya, rencananya. Makanya pada akhirnya dia mengatakan, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Tapi dia katakan Bapak itu dia sendiri, tidak lain. Nah ini sampel pertanyaan yang saya bisa jawab. Mungkin ada lain tentang di sebelah kanan, dia duduk di sebelah kanan dan kiri. Dia naik ke surga kan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tahta Allah Bapa. Iya. Nah, kan kontroversi. Berarti ada wujud lain, ada pribadi lain selain Yesus. Karena dia naik ke surga duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Siapa yang bisa jawab? Kalau sesuai dengan pengajaran bahwa Bapa itu Yesus, siapa yang bisa jawab? Waktu dia naik dia duduk di sebelah kanan. Artinya ada di sebelah kiri Allah yang Bapa yang lain, Tuhan yang lain. Ini kan banyak orang sampai akhirnya menafsirkan bahwa Bapa itu lain dengan Yesus. Iya. Karena ada perkataan-perkataan seperti itu dalam Alkitab. Jadi sebenarnya itu di sebelah kanan yang dimaksud itu Yesus dimuliakan di sana. Tidak ada pribadi Bapa di sebelah kirinya. Kata kanan ternyata itu menurut adat Yahudi punya istilah sebelah kanan itu mereka memuliakan. Kan hampir semua negara termasuk di Indonesia kalau kita menghargai seseorang kita akan taruh dia di sebelah kanan. Itu arti di sebelah kanan di sebelah kanan Bapa itu dia dimuliakan di surga. Tidak ada pribadi di sebelahnya, dia dimuliakan. Jadi seperti itu. Tidak ada pribadi atau wujud lain di sebelahnya yang dianggap Bapa. Jadi di sebelah kanan itu dia dimuliakan di sana. Jadi ada pertanyaan lain, kontroversi lain dari apa yang di Alkitab muncul, di Alkitab justru. Ada banyak sebenarnya. Karena kontroversi dengan pengajaran bahwa Bapa itu Yesus, Anak itu Yesus, Roh Kudus itu adalah Yesus. Banyak sekali kan ayat-ayat yang muncul. Akhirnya kita bingung, kita pikir pasti Allah yang lain, Bapa yang lain. Dan itu juga yang banyak ahli-ahli berpikir bahwa itu Bapa bukan Yesus. Sampai murid-muridnya sendiri sampai tanya, tunjukkan ke Bapa itu. Kami ingin melihat wujud daripada Bapa itu. Maka Yesus bilang, barang siapa telah melihat aku, telah melihat Bapa. Kan dia jawab pada Filipus, bukankah aku bilang Bapa di dalam aku? Jadi jelas bahwa ketika mereka bertanya, Yesus jawab, itu sendiri Bapa itu, tidak yang lain. Amin. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lain.
bagaimana bahwa karena itu sesungguhnya jadi memahami itu dan baptiskan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi karena ini kalian berorientasi pertentang itu bahwa yang pernah menunjukkan bahwa dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus salah. Sementara yang ini bahwa kita memang dengan ini menjadi salah. Kita bagaimana? Tentang itu. Justru Yesus menyatakan bahwa di dalam diri itu ada 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi pengajaran Trinitas dari SDSGD itu bukan berarti menolak Tritunggal ini. Justru kami berpegang pada Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus, seperti yang Yesus sampaikan itu. Jadi dia mengajarkan seperti itu, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan itu adalah pribadinya sendiri. Makanya kan seringkali hamba Tuhan yang sudah mengenal bahwa 3 itu sebenarnya satu, tetapi mereka tidak bisa definisikan tentang kesatuan dari 3 pribadi ini yang ada di dalam Kristus. Makanya mereka selalu katakan, aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi 3 itu yaitu menunjuk kepada wujud satu Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Itu yang dimaksud Yesus. Baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam namanya Dia. Jangan pakai nama yang lain. Kalau nama yang lain tidak mengena Dia apa, karena ini Elohim yang pribadi Yesus. Kalau nama lain berarti sudah Dewa Dewi yang kita sebut. Kalau nama lain, misalnya kita pakai nama Yahweh, ini populer sekali soalnya nama ini. Sekarang 3 nama itu muncul semua. Yahweh, Yehova, Yehuwa. Pengajaran baru ini. Itu sudah tidak sesuai dengan ajaran apa yang Yesus suruh itu berdasarkan namanya, bukan nama yang lain. Karena Bapa, Anak, Roh Kudus itu Dia sendiri. Karena 3 ada di dalam wujudnya, Yesus Kristus. Dia sendiri. Itu bagus sekali pertanyaan, karena seolah-olah terpisah kan. Yesus menyatakan itu, padahal sebenarnya Dia ajarkan itu menunjuk pada dirinya sendiri. Gitu. Masih ada lagi lain? Ya, bisa dijelaskan Matius 27. Ya, Matius 27 ayat yang ke-46. Ya. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Luar biasa. Luar biasa. Jadi kalau tidak apa, ini susah menjawab. Jadi Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi kata Eli itu Allahku. Jadi jelas sekali. Eli itu dari kalau jamaknya itu Elohim, jamak. Kalau ini Eli itu menyatakan ketunggalan. Jadi seolah-olah ada Allah yang lain. Karena dia bersuruh, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Nah, jawabannya apa? Dia akan datang ke dalam dunia, dia mengusungkan diri. Jadi sama seperti manusia. Tetapi dia juga tetap Allah. Amin. Jadi dia sungguh-sungguh jadi manusia, bukan hanya sekedar seperti siluman kemudian dia pun jadi manusia, baru dia masih punya kekuasaan. Biarpun dia jadi manusia, tetapi kalau siluman seperti itu kan bisa jadi binatang, tapi binatang itu ketika orang sentuh apa-apa, orang itu berbahaya karena tetap ilmunya masih ada, silumannya tetap ada. Tapi Yesus memang dia memusuhkan diri sama sekali, jadi sama seperti manusia. Tetapi dia adalah Allah, makanya dia mengatakan Allah-Allahku menunjuk pada dirinya sendiri juga, karena dia juga Allah. Dia manusia, tetapi dia juga tetap Allah. Ya. Makanya kan seringkali ada pengajaran-pengajaran atau lewat khotbah dia mengusungkan diri jadi manusia, tetapi dia juga Allah. Dia tetap Allah. Bukan setelah dia jadi manusia Allah tidak ada lagi. Tidak seperti itu. Dia manusia karena Allah itu roh. Allah itu roh karena waktu dia jadi manusia, tetapi rohnya, pribadi ketiganya itu ada bekerja. Roh Allah tetap bekerja. Makanya kan, nah sekarang ada pertanyaan
Ketika dia mati, ada yang bertanya, kalau dia Allah, tetapi karena dia mati, siapa yang bangkitkan? Iya. Kan dianggap dia Tuhan, tetapi Tuhan itu hati. Berarti Tuhan sudah mati, mereka anggap toh siapa yang masih bangkit? Pertanyaannya, siapa yang masih bangkit? Kalau kita baca dalam Alkitab kan dikatakan bahwa Roh itulah dia sendiri, Roh Kudus itu sendiri, Yesus itu sendiri yang membangkitkan dirinya sendiri. Dia bangkitkan wujudnya ini. Iya. Jadi dia sendiri, Roh Kudus dia sendiri. Kenapa dia sendiri Roh Kudus? Karena waktu dia datang ke dalam dunia, dia pinjam rahim perawan Maria, dia dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus karena firman Tuhan. Berarti dia lahir itu dia Roh Kudus. Cuma Roh Kudus yang menyatakan diri supaya manusia bisa melihat, oh ini itu Roh Allah, oh ini itu Allah, wujudnya seperti ini. Harusnya kita punya pemahaman seperti itu. Allah menyatakan diri pada waktu dia lahir. Amin. Jadi pada waktu di Keluaran berapa tadi? Keluaran 6 ayat 23 itu dia belum menyatakan diri kan? Iya. Namanya bahkan dia belum menyatakan. Nanti dia lahir itu dia baru menyatakan diri. Ada suara dari surga yang berkata hendaknya memberi dia nama Yesus. Suara dari surga dikatakan dalam Alkitab, bukan suara dari mana-mana. Ada pengajaran Yahweh ini, itu saya hadir waktu itu. Lalu ajarannya begini, Yesus itu diberi nama oleh setan. Kaget saya. Yesus katanya diberi nama oleh setan. Padahal di Alkitab bilang dia ada suara dari surga menyatakan dalam beri nama dia Yesus. Nah, tapi dipelesetkan. Setan katanya kasih nama. Karena apa? Mereka ini menggeser nama Yesus itu menggantikan nama yang lain. Nah, ini penting saudara. Kita harus perkuat ini karena ini menyangkut keselamatan kita dan orang-orang yang kita ajarkan nanti. Amin. Karena ternyata kunci keselamatan itu bukan dari hal pertobatan, diawali dengan pengenalan akan Kristus, baru pertobatan kedua. Rasul Paulus kan begitu, ketika dia mengenal ternyata dia itu Tuhan yang selamanya aniaya orang percaya, dia sudah menganiaya Tuhan, maka dia berubah, dia bertobat. Kan? Jadi dia kenal dulu Tuhan siapa, kemudian dia bertobat. Jadi itu inti. Makanya seperti kasih Dimas Kristus bilang, orang ajarkan pada orang yang non-Kristen, perkenalkan nama Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah yang Maha Besar. Amin. Amin. Wakbar dialah Allah Bapa itu. Itu inti, bukan harus pindahkan mereka menjadi Kristen. Yang inti kita jadikan segala bangsa murid. Artinya ajarkan tentang siapa Yesus. Itu sudah cukup. Saat mereka bisa mengenal Yesus, ternyata Yesus ini Allah yang Maha Besar. Maka mereka mendapatkan keselamatan itu. Jangan sampai orang Kristen justru tertinggal. Orang Kristen mulai cari Allah yang lain, nama Tuhan yang lain. Orang-orang yang belakangan akhirnya setelah tahu Yesus adalah Tuhan, mereka berpegang teguh pada Yesus. Amin. Karena sudah dibuatkan banyak yang terdahulu menjadi terkemudian. Itu sebabnya penting kita. Masih ada lagi pertanyaan yang mungkin kontroversi dengan pengajaran. Ya. Tentang pemberian nama. Ya. Di 2 ayat 9 itu saya bacakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya. Sehingga orang berpendapat bahwa Yesus itu diberi nama. Diberi nama. Yang kita dengarkan dari banyak itu bahwa Yesus itu diangkat sebagai Tuhan oleh Allah. suatu rapat sendiri di dunia pada awal kesekian. Iya. Oh iya, ada pendengaran seperti itu. Terkait dengan nama. Jadi Allah sangat meninggikan dia. Jadi seolah-olah ada pribadi yang lebih tinggi dari dia, kemudian mengangkat dia. Dia ditinggikan dan diberi nama di atas segala nama. Ada di Yohanes 17 kalau tidak salah di doa Yesus. Ada itu dia bilang apa? Aku telah memuliakan namamu. Coba baca. Coba itu aku telah memuliakan namamu, yaitu namamu yang kau berikan kepadaku.
Iya, Yohanes 17. Ya. Jadi kita supaya tahu bahwa Allah itu dia sendiri, Bapa itu dia sendiri. Jadi Allah ketika ada perkataan meninggikan berarti itu Allah Bapa. Benar. Dan juga ayat 6, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Amin. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan menurut dan mereka telah memenuhi firman. Amin. Jadi itu pernyataan Tuhan. Aku telah memuliakan namamu, yaitu namamu yang memberikan kepadaku. Jadi kehendaknya itu, Bapaknya itu, namanya Yesus. Makanya dia katakan, yaitu namamu yang kau berikan kepadaku. Nama Bapa yang kau berikan. Jadi dari kehendak itu ada nama yang diberikan kepada dia, yang menyatakan wujud menjadi anak manusia, yaitu Yesus. Sehingga diberi nama dia Yesus Kristus. Dan sumber nama itu dari kehendaknya sendiri. Sumber nama itu dari kehendaknya sendiri. Ya. Makanya Yesus bilang, yaitu namamu yang kau berikan kepadaku. Jadi nama Bapa itu Yesus juga. Karena Bapa itu kehendaknya sendiri. Amin. Kehendaknya sendiri. Jadi Bapa itu tidak terpisahkan dengan nama Yesus, karena itu kehendak daripada Yesus. Jadi nama yang diberikan itu yaitu dia yang sendiri, kehendaknya sendiri yang beri nama kepada dia, kepada wujud dan waktu dia datang ke dalam dunia sehingga diberi nama Yesus. Kemudian ditambah Kristus, ada perkataan Kristus. Kristus itu menunjuk pada kata Mesias, penolong atau penyelamat artinya. Itu di Matius 1 ayat 21. Ya, ditambahkan. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ya. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari Ya. dosa mereka. Amin. Itu makanya kata Kristus itu menunjuk pada kata Mesias yang menolong atau yang menyelamatkan. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Berdoa untuk mereka bukan untuk dunia ini, bukan untuk dunia berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, Ya. sebab mereka adalah milikmu. Ya. Bagus sekali pertanyaan ini. Jadi ada kata mengutus. Jadi seolah-olah ada yang utus dia. Ada utus Tuhan Yesus. Nah itu yang seringkali saya tanyakan. Saudara datang di sini siapa yang lulus? Ini di luar apa? Seringkali kan Roh Kudus atau Tuhan. Maksudnya di dalam tertinggal manusia. Manusia kan tubuh, jiwa dan roh. Dalam pertanyaan, saudara datang di sini siapa yang lulus? Siapa yang utus? Apa yang utus? Jiwa. Nah, berarti dari jiwa kan? Jiwa kita yang utus. Kehendak jiwa itu kehendak kemauan. Begitu Ya. Tuhan, dia kehendak kemauan yang utus dia. Jadi tetap dia sendiri. Orang manusia kan ada tubuh, jiwa dan roh. Yang utus kita itu jiwa yang ada di dalam manusia. Sehingga kita ada di sini. Bukan Ya. Tuhan yang utus. Biarpun Roh Kudus bilang harus seperti ini rapat penting. Tetapi jiwa kita tidak mau, kita tidak ada di sini. Sehingga kita ada di sini karena jiwa yang utus kita. Jiwa Ya. kita sendiri maksudnya. Kemauan kehendak. Kalau kita ada, Oh. begitu Yesus itu, Jiwa itu dia datang ke dalam kemauan. dunia. Toh? Dia datang ke dalam dunia itu, dia yang punya inisiatif, dia punya kehendak, dia punya kemauan untuk menyelamatkan manusia yang harus datang ke dalam dunia. Toh? Jadi dia pakai apa tadi? Dia punya pakai perkataan-perkataan seolah-olah ada pribadi lain kan, tapi itu sebenarnya kehendaknya. Gitu. Karena dia mengatakan itu milik, kehendak itu dia bilang itu milikmu. Sama seperti kita punya jiwa ini, kan? Kita punya tubuh dan jiwa kadang-kadang saling berbincang. Kita saling berbincang, misalnya kalau kita dalam kelemahan, terpengaruh itu jiwa.
Kemudian Roh Kudus, roh manusia itu seringkali mendorong supaya tubuh ini jangan terpengaruh dengan jiwa. Maka muncullah perkataan bangunlah hai jiwaku. Itu yang seringkali dikatakan Daud, Raja Daud. Bangunlah hai jiwaku. Waktu Daud bilang begitu, Daud bicara pada siapa? Dirinya sendiri kan? Bukan dengan orang lain. Bangunlah hai jiwaku, dia bicara pada dirinya sendiri. Ini tetap Daud yang ada. Jiwa itu tetap Daud. Tidak ada pribadi yang di luar dia itu. Bangunlah hai jiwaku. Ayo, jadi itu kadang-kadang kita harus bangunkan jiwa kita. Kadang-kadang masalah pergumulan berpengaruh di kita kemauan. Sampai karena masalah pergumulan, hilang mau melakukan sesuatu, berpengaruh di kereta kemauan itu di jiwa. Maka roh yang ada di dalam kita itu terkonfirmasi dengan tubuh ini yang punya daya kreatif. Roh kita terima dengan apa jiwa ini yang mulai lemah. Karena ini roh itu benih ilahi yang Tuhan kasih kepada kita saat Dia ciptakan kita. Benih daripada, makanya itu roh, meskipun itu roh kecil, roh manusia, tetapi itu benih, makanya benih ilahi. Itu yang disebut dengan ruah atau soe, yang membuat kita hidup. Agar roh manusia membuat kita hidup, soe. Nah, dia selalu mengkonfirmasi kepada tubuh, maksudnya berbicara dengan tubuh, supaya jangan sampai terpengaruh pada jiwa. Maka kita selalu menguatkan diri kita untuk menyatakan kita harus semangat. Berarti kita ingin mempengaruhi jiwa yang mulai hilang semangat atau hilang mau untuk melakukan sesuatu. Seringkali, jadi gambaran Tritunggal Allah sebenarnya ada di dalam diri manusia. Kenapa harus berada dalam diri manusia? Karena apa? Manusia diciptakan untuk gambar dan rupa Allah. Jadi jangan ambil contoh-contoh lain. Jangan ambil contoh-contoh lain, karena satu kali belum lama saudara, belum lama. Kalau nggak salah ada dia seorang ketua sinode yang dia anggap, dia percaya diri bahwa dia bisa menjelaskan tentang Tritunggal. Dan di situ pertemuan membangun orang-orang itu mungkin yang muncul, yang datang karena ada Kementerian Agama yang akan mendengarkan penjelasan tentang Tritunggal, karena lagi kontroversi kan, belum jelas, belum terjawab sampai sekarang ini. Kemudian saya perhatikan apa yang dia menjelaskan. Ini ketua sinode yang menjelaskan. Karena mau sebutkan dia ketua sinode dari mana, tetapi ini ketua sinode yang menjelaskan. Bahkan di situ ada Firman Tova, tetapi bukan Firman Tova yang menjelaskan, tetapi ada satu ketua sinode yang dijelaskan. Tritunggal itu ini didengar oleh orang-orang petinggi termasuk Kementerian Agama RI. Tritunggal itu ibarat tanah liat. Ibarat tanah liat ini boleh bikin asbak. Itu sudah satu pribadi. Kemudian tanah liat ini bisa bikin vas bunga. Sudah dua pribadi. Kemudian tanah liat ini bisa bikin guci. Sudah tiga pribadi. Seperti itulah Tritunggal. Aku kasihan pemahaman seperti ini. Ketua sinode dia tidak ambil contoh di dalam diri manusia, karena diri manusia itu juga punya Tritunggal, tiga pribadi dalam satu wujud manusia. Jiwa kita itu pribadi, tubuh kita itu pribadi yang jelas. Roh manusia itu juga pribadi. Karena kalau roh manusia itu seringkali dia terkoneksi dengan hati kita. Makanya seringkali kalau kita sakit hati, karena apa? Roh itu pribadi. Rasa sakit hati ada karena pribadi. Jiwa kita pribadi. Apapun kita punya kemauan, kita rasa itu kemauan saya ini pasti sukses kalau saya mau lakukan. Tetapi orang bilang apa? Wah, tidak akan sukses. Maka tersakiti pengetahuan kata jiwa kita. Karena jiwa itu pribadi. Begitu juga tubuh ini. Kita punya daya kreativitas untuk melakukan itu. Nah, ini seorang bahas, kalau saya bikin ini pasti apa begini-begini. Kamu tidak punya pengalaman apa, tubuh tersakiti juga. Apalagi kalau dipukul orang pasti sakit. Karena pribadi. Jadi tiga pribadi dalam satu wujud manusia. Begitu Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu wujud Yesus. Dialah Allah itu.
Dan ini semua sesuai dengan firman Tuhan. Dia adalah Allah itu. Itu sebabnya Kolose 2 ayat 9. Sekali lagi saya jelaskan. Ini harus hafal semua mahasiswa. Kolose 2 ayat 9. Coba baca. Kolose 2 ayat 9. Dibaca supaya karena saya salah-salah sampaikan ayatnya, tetapi bunyinya tidak salah. Sekali dia punya ayat yang saya salah, makanya dibaca. Kolose 2 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan Ya. Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi di dalam dia itu kan menyatakan pada dalam Yesus, di dalam Yesus secara jasmania, secara wujud. Itu jasmania itu menyatakan wujud, secara wujud berdiam seluruh kepenuhan. Kepenuhan itu jamak. Kepenuhan kealahan itu jamak. Kepenuhan kealahan. Jadi artinya Bapa, Anak, Roh Kudus itu di dalam dia. Di dalam dialah secara jasmania berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Bapa, Anak, Roh Kudus berdiam di dalam dia. Artinya itu kalau diterjemahkan secara sederhana, Bapa, Anak, Roh Kudus itu wujudnya dia. Nah, jadi kalau kita mau tafsirkan perkataan anak itu bukan berarti ada Bapa, karena perkataan anak itu sebenarnya menunjuk pada wujud. Wujud. Jadi bukan seperti manusia, kalau ada anak pasti ada Bapa. Kemudian kita pasti akan cari mamanya siapa. Ada yang bilang, oh mamanya pasti Maria, bapaknya Yusuf. Enggak kena itu. Tuhan punya apa? Orang tua masa manusia. Tuhan ya Tuhan, dia gambaran Melkisedek kan, kita mengatakan itu gambaran Melkisedek, dia tidak berbapa, tidak beribu, imam besar agung. Melkisedek itu Yesus, tidak berbapa, tidak beribu, karena dia Tuhan. Dia kan hanya tinggal rahim Maria, perawan Maria, untuk dia bisa menyatakan wujudnya supaya manusia kan dia melihat pada waktu itu. Manusia itu tidak tentu orang-orang Israel umat pilihan. Karena apa? Tidak tentu mereka ingin kenal siapa Tuhan, wujud daripada Tuhan. Makanya mereka paksa pada waktu Musa di Gunung Sinai kan mereka paksa angkat Harun supaya jadi pemimpin mereka, dan ternyata mereka ingin mereka perintahkan supaya Harun tunjukkan Allah itu, tunjukkan Tuhan itu kepada kami. Mereka ternyata angkat Harun supaya Harun harus menunjukkan siapa itu Tuhan. Karena lama Musa di Gunung Sinai, terus angkat Harun. Harun juga karena terdesak, maka Harun berpikir apa ya yang aku harus tunjukkan. Karena biasanya Tuhan itu disebut sebagai orang bahwa dia Tuhan yang mulia, Allah yang mulia. Wah, ternyata emas berhubungan dengan emas, maka emas-emas itu dikumpul. Dia bikin patung tuangan, kemudian dikumpul, kemudian ditaruh di tuangan, dibakar, kemudian jadilah anak peluru emas. Disitulah mereka sebagai Tuhan Adonai, sebagai Adonai. Mereka bisa melihat Tuhan. Kemudian setelah itu banyak lagi patung-patung yang disembah oleh bangsa Israel. Nah di situ Yesus melihat, wah, harus dia datang ini, mesti tunjukkan dirinya supaya mereka mengenal siapa sebenarnya, bagaimana sebenarnya wujud Tuhan, wujud Allah itu. Dia harus datang supaya manusia lihat. Tapi ternyata dia sudah datang dengan wujud Allah. Manusia juga masih tolak. Tapi untung kita di sini tidak menolak dia kan. Waktu dia datang itu orang-orang Yahudi menolak dia. Nah itu sebabnya jangan sangka orang-orang Israel itu semua ada orang-orang yang benar-benar sudah dipilih dan diselamatkan. Di sana hanya sedikit orang yang percaya pada Yesus. Kristen itu di Israel itu minoritas. Justru yang orang-orang Ibrani asli itu lebih sedikit yang percaya pada Yesus dibanding pendatang, orang-orang Arab pendatang yang tinggal di Israel. Orang-orang Arab mereka lebih banyak yang percaya pada Yesus. Tapi tetap mereka minoritas, lebih banyak itu agama Islam Yahudi. Itu yang mayoritas Yahudi. Nah, itu yang tolak Yesus sampai sekarang.
Nah itu sebabnya kalau ada ajaran-ajaran Yahudi Kristen atau Yahudi mana ini? Kalau Yahudi Kristen pasti akan mengadakan tentang Yesus. Dia akan percaya pada Yesus. Yesus bantu dan tetapi kalau dia orang yang agama Yahudi pasti ajarannya beda. Jadi kita harus lihat Yahudi Kristen atau Yahudi memang agama Yahudi. Karena agama Yahudi itu yang besar, agama Yahudi bukan Kristen. Agama Yahudi tidak percaya pada Yesus. Bahkan mereka menolak Yesus. Jadi masih ada lagi pertanyaan yang kontroversi. Masih tuntas. Sebentar kalau ada orang tanya-tanya kan kita sudah tahu jawab. Kita sudah tahu jawab kalau ada orang yang mungkin ingin menanyakan hal-hal yang kontroversi dengan pengajaran yang kita terima. Ibu. Intinya begini, pada saat penghakiman terakhir, kita kan menghadap penghakiman itu. Iya. Jadi yang menghakimi kita itu kan Allah Bapa yang dihakimi. Kemudian disebut lagi, ya, Ibu Yohana, ini pengkhotbah, tetapi mengeluarkan firman Tuhan mungkin hanya 25%, 75% masih meleset. Nah disitulah dibilang bahwa Yesus itu membela kita. Oh iya. Ini Bu Yohana ini ada di dalam kasih karunia saya ini. Tapi saya lupa dia punya ayat mana ini. Ini menjadi bahan yang sangat kontroversi. Bukan saya terpengaruh tidak. Saya percaya Yesus itu adalah Allah. Iya. Cuma ini karena dikatakan bahwa kita kan menghadap pengadilan akhir. Iya. Disebut saya punya tahta pengadilan akhir. Dan yang bertata di situ Allah sendiri. Iya. Waktu itu disebutkanlah Bu Yohana ini contoh ya. Tapi yang dia khotbahkan, yang dilakukan ini hanya 25%. Yang tidak dilakukan malah 75%. Iya. Ya. Oh ini, kau tidak berhak ada di dalam kerajaan surga, ini contoh. Iya. Tetapi waktu itu tampil pembela, yaitu Yesus. Yang katakan bahwa oh iya, Ibu Yohana pada tanggal sekian, bulan sekian, dia menerima saya. Sebagai Yesus. Dan itu dia hidup dalam kasih karunia, dia berhak ada di dalam kerajaan. Jadi saya dari tadi cari dia punya. Ya anggaplah itu ada. Tapi saya bisa menjawab karena kembali bahwa Yesus punya di dalam dia itu ada Allah Bapa kehendaknya sendiri kan, Allah Anak Firman yang jadi manusia kan, Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Jadi ada Roh Kudus, itu semua di dalam dia. Jadi kalau bicara di dalam penghakiman, seolah-olah ada Bapa yang menjatuhkan hukuman misalnya. Dan makanya kan ada 3 kesaksian di surga. 3 kesaksian di surga kan selain Bapa, Firman dan Roh Kudus. Ya? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah itu kan menunjuk pada pribadi Yesus. Bapa, Firman, dan jadi artinya orang yang makanya tadi di jemaat di Philadelphia ada 2 kan, tidak menyangkal namanya dan menuruti Firman. Jadi itu yang Tuhan bela kepada kita itu saat kita memang benar-benar menuruti Firman. Yang dimaksud dengan menuruti Firman mengakui Dia sebagai Tuhan. Itu pertama yang Tuhan pegang, Yesus pegang. Itulah kasih karunia. Kejahatan apapun yang kita perbuat, tetapi Tuhan tidak akan perhitungkan itu asalkan kita mengenal bahwa Dialah Tuhan. Itu sebenarnya inti keselamatan. Ingatkan di salib itu ada satu orang penjahat yang saat itu dia bilang Tuhan. Dia perkataan pertama dia tidak bilang guru, dia tidak bilang Yesus. Tetapi perkataan pertama yang dia katakan Tuhan. Jika engkau datang sebagai Raja ikan akan datang. Maka pernyataan Tuhan itu kepada Yesus, maka Tuhan bilang, hari ini juga aku bersama aku di Firdaus. Itulah pembelaan. Seperti itu. Jadi itu yang bicara tentang seolah-olah ada Bapa yang akan menjatuhkan apa? Itu sebenarnya Yesus sendiri. Yesus sendiri dan dia bisa menjadi pembela Firman itu yang bisa menjadi. Karena itu 3 pribadi memang. Bapa pribadi sendiri, dan Roh Kudus pribadi sendiri, dan Anak Allah itu Firman itu pribadi lain. Tapi satu wujud itu tetap.
Nah itu sebabnya kan kenapa Yohanes itu murid Yesus yang ada di Pulau Patmos menjadi saksi Kristus yang terakhir. Makanya tertulis dalam kitab Wahyu kan, dia saksi Kristus. Nah, yang Yesus tunjukkan pribadinya kan tidak ada dua. Makanya Yohanes bisa melihat bagaimana Yesus hanya seorang diri di dalam kerajaan surga, dengan wajahnya seperti matahari. Saat itu Yohanes ketika dia mendapatkan penglihatan, dia tidak mengenal wajah daripada Yesus, sehingga dia ingin tahu siapa sebenarnya yang dia lihat ini. Wajahnya seperti matahari kan kita banyak. Tetapi pada saat Yesus membuka tangannya untuk memperlihatkan bahwa dialah Yesus, Tuhan satu-satunya yang ada dalam kerajaan kekal, baru Yohanes bisa melihat tangan yang berbengkak itu masih ada bekas tertulis tunjukkan, maka dia tahu bahwa Yesus ternyata dia Tuhan dan Allah ini yang ada dalam. Amin. Satu, tidak ada yang lain. Kalau kita baca-baca, makanya kan disurvei, kalau kita memang baca benar-benar disurvei itu banyak itu dalam kitab Yesaya misalnya, itu dia menyinggung tentang juru selamat, tentang Penebus. penebus. Itu kan sebenarnya bicara tentang Yesus, karena kitab Yesaya itu nubuatan terhadap kedatangan Yesus. Hampir seluruh kitab di dalam kitab Yesaya itu termasuk Mazmur banyak menyinggung tentang batu penjuru, tentang apa gunung batu. Itu kan menunjuk pada istilah-istilah pada pribadi Yesus. Jadi hanya satu. Jadi meskipun ada pernyataan, makanya kan saya bilang kontroversi yang itu dalam Alkitab. Terkadang kita akan berpikir, ini kalau dia satu, kenapa kita bilang begini? Makanya saya kasih kesempatan supaya bertanya supaya saya bisa menjawab bahwa dia hanya sendiri. Dia Tuhan yang awal dan akhir. Sebelum dunia ada, dia sudah ada. Sendiri dia. Tidak ada tiga pribadi, tidak ada tiga wujud. Maksudnya dia wujud satu wujud tunggal Sebelum segala abad. Jadi di penghakiman nanti seolah-olah ada pribadi lain. Yesus jadi pembela. Itu firman yang membela. Pribadi keduanya yang membela. Begitu. Kesaksian di surga nanti itu ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus. Firman. Kalau kita turuti Firman, Firman akan membela. Siapa Firman? Dia itu. Yesus. Yesus tetap. Gitu. Sama dengan kalau manusia, contoh saya kembali kepada manusia ya, tentang manusia Budi Wadanto. Kadang kalau ada orang yang sudah melakukan kesalahan kepada saya, sudah jadi binatang di dalam jiwa saya, orang dulu dan begini. Kan berarti saya tujuannya akan memvonis dia nanti, saya akan mungkin apa yang dia lakukan. Tetapi ada roh manusia yang bilang lupakan saja, ampuni saja, karena itu punya firman di dalam hidup. Sehingga akhirnya jiwa ini memvonis orang yang tadi namanya saya, akhirnya saya ampuni, saya abaikan, saya lupakan. Nah seperti itu sebenarnya penghakiman. Yesus tahu, Yesus bukan hanya sekedar apa, memang ada perkataan-perkataan kontroversi. Dosa-dosa kita akan dibuang. Tuhan tidak akan mengingat-ingat. Tetapi dia Allah yang Maha tahu. Kuasa. Bukan berarti dia lupa. Dia tidak ingat lagi, berarti bukan lupa. Kehendaknya dia tahu apa. Tetapi ada satu hal yang kita lakukan. Makanya firman-Nya membela, yaitu Kristus itu sendiri. Dia bela karena kita sudah akui dia sebagai Tuhan dan kita tidak menyembah Tuhan yang lain. Itu sebenarnya inti. Amin. Makanya kan di hukum pertama, jangan kita sembah Tuhan yang lain, sembahlah Allah, dan jangan kita menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Hanya satu Tuhan yang kita sembah, hanya Tuhan Yesus. Amin. Jangan berani apa, kita lari dari sasaran. Makanya Rasul Paulus bilang, aku mengarahkan pandanganku kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Itu satu tujuan saja. Jangan pakai istilah-istilah dunia. Ada banyak jalan menuju Roma. Jalan menuju surga hanya satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Jalan kebenaran dan hidup. Amin. Masih ada lagi kontroversi? Ya. Ya. Masih ya. Ya. Boleh. Boleh. Ya.
Iya. Di dalam kematian sederhana, sebenarnya sudah sampai sedikit tadi. Di situ kan waktu sementara Stefanus dirajam nih. Iya, iya. Dia bahkan terkesan dia tidak merasakan bagaimana dirajam itu. Iya, iya. Tapi waktu itu dia katakan, dia penuh dengan doa, dia katakan, aku melihat kemuliaan Allah. Gitu ya, kemuliaan Allah. Dan sungguh melihat langit dan buka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Iya. Saya menunjukkan begini Pak, waktu di dalam penutusan Musa, Musa kan ketemu dengan Tuhan itu bicara dari muka dengan muka. Tetapi ada saatnya Tuhan katakan, kalau kau tidak boleh, saya lupa kepada siapa, dia bilang kau tidak bisa memandang saya, kata kau memandang saya kau akan mati. Iya, iya. Jadi saya bukan dalam kematian Stefanus, dan memang Tuhan tidak bisa dilihat kalau dia telah mati. Iya, iya. Nah, tetapi pada waktu Stefanus mau mati, dia katakan dia melihat kemuliaan Allah dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi itu memang membuat pengertian saya jadi kagum. Iya. Bicara tentang kemuliaan Tuhan kan dia Allah, Yesus itu dia Allah yang mulia. Dia maha mulia banget. Dia penuh dengan kemuliaan. Makanya gambaran di surga kalau waktu Yohanes lihat Roh Kudus membuka mata Yohanes untuk melihat dalam suasana surga itu ada Yesus di sana dan wajahnya seperti matahari. Itu bicara tentang kemuliaan Tuhan. Nah, itu sebabnya kalau ada pernyataan di dalam Alkitab, ini kontroversi sekali bahwa manusia tidak ada manusia dikatakan dalam Alkitab tidak ada manusia yang dapat melihat Allah. Tidak ada manusia yang dapat melihat Allah. Tetapi ternyata manusia dapat melihat Allah dalam diri Yesus. Kenapa? Memang karena dia datang harus jadi manusia. Kalau dia tidak jadi manusia, manusia tidak bisa lihat dia. Iya. Mati manusia kalau dia tidak jadi sama seperti manusia. Karena dia penuh dengan kemuliaan. Itu sebabnya dia harus kosongkan dirinya, tinggalkan kemuliaannya. Dia harus jadi sama seperti manusia sehingga manusia bisa melihat dia. Itu sebabnya dia katakan kepada Filipus, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Nah, itu sebabnya itu, karena dia datang mengosongkan diri. Dia sebenarnya Allah yang mulia, tetapi dia Allah yang mulia. Dia tidak terpisah dengan pribadi Allah yang mulia. Cuma dia karena mengosongkan diri sehingga manusia bisa melihat dia, tidak mati melihat dia. Karena dia mengosongkan diri, dia sama seperti manusia. Dia juga mau selamatkan manusia, dia harus jadi sama seperti manusia. Kalau dia tidak jadi sama seperti manusia, bagaimana dia mau selamatkan manusia dengan cara mati dan membayar manusia dengan darah yang mahal? Harus dia mati untuk tebus dosa manusia, sehingga harus jadi sama seperti manusia. Sehingga ada satu diskusi, ada yang bertanya begini, siapa yang bisa yang bisa tahu bahasa semut? Ada bahasa, kan setiap binatang ada bahasanya, setiap binatang. Lalu kemudian siapa yang bisa tahu bahasa semut? Mungkin kalau bisa jadikan yang disebut ini bicara bagaimana? Kan jangan sekali kita mencari mendengar yang disebut bicara bagaimana ini. Siapa yang bisa tahu bahasa semut? Tidak ada manusia yang bisa tahu bahasa semut. Tapi ada satu pendeta mengatakan, saya bisa tahu bahasa semut. Caranya bagaimana tahu bahasa semut? Saya harus jadi semut. Sehingga saya bisa tahu bahasa semut. Begitu juga Tuhan, dia mau selamatkan manusia, dia bisa nyatakan diri kepada manusia, maka dia harus jadi manusia. Sehingga manusia bisa melihat dia. Manusia bisa diselamatkan karena dia jadi manusia. Jadi dia mau selamatkan manusia dan manusia bisa kenal dia harus jadi manusia. Manusia. Nah, intinya seperti itu. Banyak orang pikir, Yesus bukan Tuhan, karena Alkitab berkata kalau melihat Tuhan pasti mati. Kalau lihat Tuhan pasti manusia mati lihat dia.
Ingat, dia akan memasukkan diri menjadi manusia karena tujuan itulah supaya manusia mengenal dia. Dia harus jadi sama seperti manusia. Kemudian bagaimana cara dia bisa menyelamatkan manusia? Dia harus jadi manusia dan mati di salib untuk tebus dosa manusia. Lalu manusia bisa diselamatkan. Bagaimana cara Tuhan menyelamatkan? Harus jadi sama seperti manusia. Karena kalau dia tetap ada di dalam kemuliaan, tentunya manusia lihat dia tidak bisa. Apalagi menyelamatkan manusia, bagaimana caranya? Cara sesungguhnya dia harus jadi sama seperti manusia. Ada lagi? Udah close, nanti berlanjutkan lagi mungkin dari jam 6. Tadi kan Bapak bilang ini ada dari orang keras. Bisa dekat-dekat kan? Katanya tidak sekali itu bukan jasa karena orang Kristen. Karena kalau ini sudah sekali tidak menjual Tuhan Yesus pada saat itu, maka tidak adalah keselamatan bagi umat manusia, umat Kristen. Jadi istilahnya adanya perbuatan yang sudah sekali itu, maka adanya ini jalan keselamatan yang itu. Saya juga begitu. Bagaimana Bapak bisa memangkas pernyataan itu? Apa gimana tadi? Tadi bisa kan tidak sekali menjual Tuhan Yesus. Ya, Yudas. Ya. Kalau bukan dia jual, Menjual Tuhan Yesus. iya. Selama ini kan kita berpikir bahwa Tuhan Yesus itu datang ke dunia menyelamatkan umat manusia. Iya. Ada orang juga mengatakan ini ada di mana ada datang begitu. Bagaimana tanggapan Bapak bahwa tidak sekali itu kalau datanglah kalau tidak ada tidak kalau Iya. tidak ada tidak Iya. buat Tuhan Yesus. Iya. Maka tidak ada. Iya. Jadi itu sebabnya banyak orang beranggapan terjadi satu apologetik itu orang seperti ada yang mengatakan bahwa Yudas itu dia tetap masuk surga karena dia menggenapi nubuatan. Justru lewat Yudas lah sehingga dia memang nubuatan tergenapi, dia mati lewat Yudas. Tapi bukankah waktu itu Yesus sempat seperti tidak dapat menerima? Kenapa salah satu muridnya yang harus berkhianat? Nubuatan itu harus terjadi, tetapi dia tidak akan merencanakan harus Yudas. Manusia kan diberi kehendak bebas, termasuk rasul-rasul itu ada diberikan kehendak bebas untuk bisa melakukan yang benar atau yang salah. Dan Yudas itu melakukan yang salah. Kalau kita sudah di dalam firman Tuhan itu, Yudas itu kalau melalui perdebatan bahwa Yudas itu selamat, itu adalah suatu kesalahan besar. Kalau orang yang berkhianat kepada Tuhan, dia bisa selamat. Karena di dalam Alkitab itu saya lupa ayatnya, dia ditulis sebagai dia adalah iblis. Yudas itu disebut Alkitab sebagai iblis. Apakah iblis selamat? Jadi pertanyaan. Pada waktu Yesus bilang kepada Petrus, penyangkau iblis, waktu dia ingin membela Yesus supaya karya penyaliban itu jangan sampai terjadi, kan? Yesus bilang penyangkau iblis, tapi kan sempat Petrus itu dia bertobat. Dia harus ternyata mengikuti apa yang akan terjadi di dalam diri Yesus. Tapi Yudas kan dia tidak bertobat. Justru dia oleh kuasa iblis dia tertuduh terus sehingga dia stres dan dia bunuh diri karena merasa tertuduh. Makanya kalau kita ada rasa tertuduh, segera bertobat, mengaku segala kesalahan pelanggaran kita seperti Petrus. Dia langsung mengakui, dia menyesal, mengakui. Nah, ada yang mengatakan kan Yudas juga menyesal, makanya 30 keping perak itu akhirnya kan dia kembalikan, pandai dia menyesal. Tidak, di Alkitab tertulis dia menyesal tetapi dia tidak dia tidak bertobat. Menyesal harus
diiringi dengan pertobatan dan kembali kepada jalan Tuhan. Jadi ini yang harus saya jelaskan, bahwa Yudas itu tetap dia tidak mendapatkan keselamatan. Selain dia sudah mengkhianati Yesus, dia juga budi. Apa? Makasih buat kesempatan yang diberi. Kalian tadi kan ini kita semua antusias sekali. Iya. Cuma harus jadi perhatian kita semua yang satu. Itu sudah ya. Ibadah pagi. Oke. Mungkin Pak Rektor kan berangkat nanti hari Selasa. Iya. Habis ini masih ada sisa. Sharing-sharing boleh.